Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusandi dengan NIM D011932. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh dari bangunan irigasi yang sempat saya lihat kemarin saat berkunjung ke Seka-Seka, yaitu bangunan pintu air. Bangunan pintu air atau sluice adalah yang biasa dibangun untuk memotong tanggul sungai yang berfungsi sebagai pengatur aliran air untuk membangun pembuangan atau drainase, penyadap dan pengatur lalu lintas air, dan ditinjau dari konstruksinya. Secara garis besar, pintu air dapat dibedakan dalam dua tipe, yaitu pintu air saluran terbuka atau pintu air saluran atau gate, dan pintu air saluran tertutup atau disebut pintu saluran terowongan atau sluice. Pintu air saluran umumnya dibangun pada sistem saluran air yang besar-besar, sedangkan pintu air saluran terowongan dibangun pada sistem saluran air yang relatif kecil. Walaupun demikian, kadang-kadang dibangun pula pintu air terowongan yang ukurannya cukup besar. Nah, secara spesifik, bangunan pintu air ini berfungsi sebagai alat kontrol dari air sungai, yang dimana air sungai itu akan dialiri oleh air menuju pertanian. Nah, dimana fungsi dari bangunan pintu air ini yaitu untuk mengontrol jumlah debit air yang akan mengalir pada sebuah lahan pertanian, serta dapat menyaring kotoran-kotoran sehingga air yang akan dialiri pada pertanian ataupun persawahan akan lebih terjaga, seperti itu. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis pintu air. Yang pertama yaitu pintu air single horizontal, yang dimana pintu air single horizontal itu adalah menggunakan daun pintu air yang ditarik menggunakan salah satu besi drat yang dikendalikan menggunakan sebuah kemudi. Pada pintu air ini tidak menggunakan gigi pintu, dan cara mengendalikannya dengan memutar kemudinya secara horizontal. Nah, jadi pada pintu air single horizontal ini cara penggunaannya yaitu pada kemudinya kita memutarnya dengan cara horizontal, sehingga pintu air yang ada di bawah bangunan pintu air itu akan terangkat, dan kemudian akan menyeleksi air-air yang akan melewati bangunan pintu air tersebut. Dan kemudian yang kedua adalah pintu air gearbox single. Pada pintu air gearbox single ini menggunakan dudukan atau biasa disebut dengan pangkong, dan menggunakan gigi pintu air. Pintu air menggunakan daun pintu yang diangkat menggunakan besi as drat yang dihubungkan dengan gigi pintu air yang dikendalikan oleh setir kemudi. Oke. Cara mengendalikan pintu air ini lebih ringan dari pintu air single horizontal karena menggunakan gigi pintu yang dikendalikan menggunakan setir kemudi. Cara mengendalikannya pun dengan cara memutar kemudi secara vertikal seperti memutar kemudi mobil ataupun kapal laut. Nah, di mana perbedaan dari pintu air single tadi dengan pintu air gearbox single ini adalah ketika kita memakai yang pintu air yang pertama tadi, kita memutarnya secara horizontal kanan kiri. Nah, sedangkan pada pintu air gearbox single ini kita memutarnya searah vertikal atau atas bawah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pintu air gearbox double. Pintu air gearbox double ini menggunakan sistem mekanik mengangkat daun pintu dengan dua buah besi as drat. Pada pintu air ini pengendalian lebih ringan karena menggunakan dua besi as untuk mengangkat daun pintu, sehingga kekuatannya pun lebih besar
Cara mengendalikannya yaitu dengan memutar setir, kemudian secara vertikal seperti memutar setir mobil ataupun kapal laut. Nah, di mana pada jenis pintu air yang kedua tadi ini cukup memiliki kemiripan secara spesifik. Yang membedakan adalah pintu air yang kedua tadi menggunakan satu setir saja, dan sedangkan yang ini pintu air gearbox double ini memiliki pemutar yang lebih dari satu, misalnya dua atau yang lainnya seperti itu. Kemudian pintu air yang berikutnya adalah pintu air cleft fiber. Cleft fiber adalah salah satu jenis pintu air yang dapat bergerak berdasarkan tekanan air dengan ketinggian tertentu. Hal yang dimaksud adalah pada saat kondisi pasang, pintu air akan menutup oleh gerakan air, dan pada saat kondisi air surut, pintu akan terbuka. Pintu air cleft ini sama fungsinya seperti pintu air biasa dan cocok sebagai irigasi. Nah, di mana pintu air cleft fiber ini seperti umumnya memiliki fungsi yang sama ya, seperti pintu air yang umum. Oke. Nah, berikut adalah contoh gambar sketsa dari bangunan pintu air. Nah, di mana gambar sketsa ini bisa kita lihat. Nah, ini adalah yang berbentuk jaring, itu adalah jaring untuk menyaring sampah-sampah yang akan melewatinya. Dan kemudian ini adalah terowongannya. Ya, terowongan itu berfungsi untuk mengatur debit yang masuk sehingga tidak akan mengalami jebol saat air masuk secara besar-besaran. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang bangunan pintu air. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.